Ini 9 ya? Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya Rabbal. Wa yajibu dan wajib. Wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, as-sam'u, sifat sama, wal basar dan sifat basar. Sama artinya maha mendengar. Wal basar, basar artinya wahuma, dan sifat sama dan basar itu, wahuma dan sifat sama dan basar itu, sifatani, dua sifat, qadimatani yang qadim keduanya, qaimatani yang tetap, bidati ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, yang kasyifu, terbuka, bihima dengan sifat sama dan basar, al-mawjudus, sifat al-mawjudu, hal yang mawjud, wadidduhuma, dan lawan sifat sama dan basar, as-somamu, tuli, wal ama, dan buta. Wadalilu, dan yang menjadi dalil ala dzalika, atas sifat sama dan basar itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa, dan Allah itu, sami'un, maha mendengar, wal al-basir, serta maha melihat, lagi maha melihat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beres-beres tutup rampung mertelaakan tentang sifat hayat, yang mana sifat hayat merupakan sifat yang menjadi pokok, sifat yang menjadi umdah. Adanya sifat-sifat ma'ani, adanya sifat-sifat ma'ani. Karena apa? Karena tanpa adanya sifat hayat, maka tidak mungkin adanya sifat kudrat, tidak mungkin adanya sifat iradat, ilmu, sama, dan basar. Makanya sifat hayat merupakan umdah, sifat yang pokok. Jadi tidak boleh tidak, harus ada. Nah, sekarang kita tandang tumandang menjelaskan tentang sifat sama dan basar. Wajibu dan wajib ya kita para Allah Ta'ala, as-sama, sifat sama. Jadi Allah wajib memiliki sifat sama, artinya mendengar. Jadi Allah maha mendengar, apapun yang kamu bicarakan, apapun yang kamu obrolkan, meskipun batin, dalam hati bicaranya tetap Allah mendengar. Pendengaran Allah, samanya Allah, maha mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk. Manusia bisa mendengar dengan alatut tasmi'. Apa alat mendengar? Yaitu telinga, kuping, cepil, jeli. Kalau cepil itu bahasa Jawa, jeli bahasa Sunda. Pandang
Apalagi pangrungu. Apalagi udhunun. Bahasa Jerman apa? Songnya. Yang pasti sifat samanya Allah itu berbeda dengan samanya Kalau makhluk bisa mendengar menggunakan telinga, zat Allah mendengar tanpa telinga. Jadi Allah akan mendengar apapun. Telinga manusia, telinganya makhluk hanya bisa mendengar suara yang zahir, suara yang jelas, suara yang terdengar. Bagaimana kalau suara hati? Tidak bisa terdengar. Dengan apa bisa terdengarnya? Suara hati justru bisa terdengar oleh hati lagi, meskipun hanya dengan isyarat saja. Kata Rapli ini mah, meskipun di forum kayak gini, selalu mengelak, selalu mengatakan syarab bitarfil aini khifata akhiha isyarat majunun walam tatakallama baiqatu an-nadar faqala marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutimi. Kata Rapli, hai hikmah. Jadi Rapli kalau lewat kelihatan matanya. Syarat bitarfil ain, hanya bisa berisyarat dengan lirik-lirikan doang. Syarat bitarfil ain hanya mengisyaratkan melalui kelopak mata. Khifata akhiha, karena apa? Takut diledekin sama teman-temannya. Isyarat mahzun walam tatakallam, sungguh itu adalah isyarat yang menyedihkan, sehingga tak dapat mengungkapkan sepatah kata pun. Tetapi kata Rapli, fa'aikontu, aku yakin anna tarfa qad qala marhaban. Kedipannya itu mengatakan, hai Rapli. Wa ahlan wa sahlan bil habibil mutim. Selamat datang wahai kekasih yang sempurna. Resep yang begitu Pak ya. Alah. Itu pada manusia. Artinya meskipun telinga tidak bisa mendengar, namun hati bisa merasakan. Gitu kan? Pada manusia itu ada. Pada binatang ada apa? Insting. Ya. Pada hewan, meskipun hewan tidak bisa memahami ucapan kita, dengerin. Meskipun binatang tidak bisa mendengar ucapan kita, tetapi mereka punya insting. Sehingga apa? Mereka bisa memahami kalau kita sayang kepada mereka. Wah, ini makanya disebut majikannya, ya kan? Ada di sirkus itu monyet bisa dilatih, saringin pergi ke pasar, ya kan? Bisa dilatih. Karena apa? Punya bukan karena dia paham. Itu pada kalau pada makhluk saja bisa mendengar, apalagi pada zat Allah. Makhluk nggak bisa mendengar, dipanggil, digeroin, teriak depan telinganya pakai toa, kagak dengar. Bagaimana tuh tanggapan kita? Udah budak, bolak, kurang, begitu dah ya. Udah macam-macam tuh naruh
tunarun. Bagaimana kalau pada makhluk yang seperti itu? Hina tidak? Cuma lo ngomong kencang-kencang gitu. Jangankan lo ngomong enteng, ngomong pelan, kencang aja pakai tuak kagak bakal kedengeran. Nah. Ya. Pada makhluk saja kalau manusia tuli itu sudah hina. Apalagi pada zat Allah. Makanya Allah wajib memiliki sifat sama. Innallaha sami'un. Allah Maha mendengar. Makanya jangan khawatir. Sampaikan apa yang kau rasakan, sampaikan apa yang kau panjatkan, utarakan apa yang kau inginkan hanya kepada Allah. Innallaha sami'un. Makanya dalam firman Allah gimana? Ud'uni astajib lakum. Kata ud'uni, berdoalah kalian. Berdoa tentunya apa? Dengan sebuah permintaan melalui harapan. Harapan dengan sebuah permintaan. Astajib lakum. Allah akan mengijabah, mengabulkan dengan apa? Ya kalau Allah tidak, mohon maaf, jika Allah tidak memiliki sifat sama, lu berdoa apa sih? Makanya orang kadang, nih Allah bisa ngedengar kagak sih? Oh berdoa tiap hari, berdoa udah memeniran bahasa kita ya. Berdoa kalau di karungan udah karungan, kok belum juga diijabah, belum didengar, doa lu belum didengar, nah bahasa gitu ya. Bukan doa kita belum terdengar, bukan doa kita belum diijabah, tetapi sejauh mana falyastajibulinya gitu. Sejauh mana kita melaksanakan tugas kita sebagai makhluk. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hai Muhammad, wa idza sa'alaka, ketika makhluk manusia bertanya kepadamu anni, tentangku, jawablah fa inni qarib. Jawab saja, aku dekat. Ai qurban maknawiyan. Dekatnya itu bukan berarti kedekatan Rabbi sama hikmah. Jadi dekat dari sini qurban maknawiyan. Qurban meskipun berjauhan namun dekat. Apa yang dekatnya? Rahmat Allah. Pertolongan Allah dekat. Rahmat Allah itu dekat. Tinggal bagaimana kita merangkulnya, tinggal bagaimana kita menjemputnya gitu. Fa inni qarib, kata Allah, katakanlah kepada makhluk, kepada manusia, kepada umatmu wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doa orang yang mau berdoa. Jadi ada dua tuh ya. Hak uji budak wata, aku akan mengijabah setiap doa. Adai, doa siapa? Adai, orang yang mau berdoa. Jadi Allah akan mendengar, Allah akan mengijabah doa orang yang mau berdoa. Emang ada Pak orang yang berdoa tapi tidak berdoa? Ada. Pak, kan saya udah berdoa, kok belum diijabah? Karena apa? Karena ada orang yang berdoa tetapi tidak berdoa. Contoh gini, ya Allah, saya minta air 1 ember. Allah akan mengijabah. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Janji Allah itu ya. Ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, aku akan mengijabah. Ya Allah, berikanlah aku air 1 ember. Allah sudah mengutus kepada malaikatnya. Malaikat tuh kasih dia air seember. Ini contoh ya, penganalogian. Namun ketika malaikat ingin menyampaikan apa yang kita minta, kita hanya menyediakan gelas sebagai tempatnya gitu. Kita hanya menyediakan gelas sebagai tempatnya. Kan lucu ya? Lucu nggak? Kita minta air seember, ya Allah berikanlah saya air 1 ember.
nih tempatnya, pakai gelas. Akhirnya apa? Malaikat interupsi, ya Allah interupsi. Orang punya tempat cuma satu gelas, ya udah kasih seukuran dia. Nah, kasih seukuran tempat yang dia punya. Artinya bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita, bukan berarti Allah tidak mengijabah doa kita, namun sejauh mana kesungguhan kita dalam berdoa. Karena apa? Mau apa? Uji da'wat da'i, aku akan mengijabah doa orang yang berdoa. Kalau dia kagak berdoa, ya nggak akan dijabah. Da'wat da'i, orang yang berdoa. Uji da'wat da'i idza da'ani, ya kan? Akhirnya idza da'ani, apabila mereka berdoa. Nah, syaratnya berdoa itu syaratnya berdoa, siapkanlah tempat sesuai apa yang kita minta. Kalau kita minta air seember, siapin ember. Jangan mempersiapkan gelas. Bagaimana mempersiapkannya? Falyastajibu li. Nah gitu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang mau berdoa. Idza da'ani, apabila mereka mau berdoa, falyastajibu li. Kalau mau berdoa, falyastajibu li-nya kerjakan. Falyastajibu li, maka penuhilah perintahku. Penuhilah tugas-tugasmu. Apa tugas kita? Sholat, puasa, zakat, ngaji. Itu tugas kita. Lah kalau seandainya kita banyakkan minta, mau minta doa, mau meniran, ente udah sejauh mana sih ibadahnya gitu lah. Jadi jangan bertanya-tanya kok doa saya belum dijawab. Jangan bertanya seperti itu. Ente udah sejauh mana ibadahnya? Dalam surat Al-Fatihah digambarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat apa? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman, Ar-Rahim yang Maha Rahim. Itu kira-kira ayat doa apa bentuk pujian? Pujian, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Doa apa pujian? Pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa pujian. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Doa pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Doa pujian. Maliki Yaumiddin. Doa pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku menyembah dan hanya padamu kami minta. Itu doa apa pujian? Masih pujian. Baru diakhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari ayat ini gitu. Dari ayat ini bisa kita garis bawahi bahwa ketika kamu ingin meminta, maka muji dulu. Ketika kamu ingin memohonkan sesuatu, ibadah dulu. Makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa, tetapi falyastajibu li. Penuhi apa yang kuinginkan, penuhi apa yang kuperintahkan. Wal yu'minu bi, dan beriman tentunya. Jadi orang-orang yang tidak beriman mah tidak mungkin bisa mendapat ijabah doa. Jadi syarat doa kalau kita ingin menekadkan secara nyata bahwa Allah memiliki sifat sama,
doa kita akan terdengar oleh Allah. 3 syarat itu ya. Berdoalah, syaratnya mau berdoa. Kemudian yang kedua, persiapkan tempat sesuai apa yang kau minta dengan cara memenuhi segala perintah. Kemudian yang keempat adalah wal yu'minu bi, dengan cara beriman. Yang namanya orang beriman mah bukan hanya percaya, bukan hanya dalam lisan saja, tetapi dalam i'tikad, keyakinan. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taraddud. Jadi bukan hanya sebatas dalam ucapan saja, harus dengan keyakinan. Alaihi bistiqoni, dengan keyakinan. Jadi Allah wajib memiliki sifat sama, dan kita diwajibkan untuk percaya dan yakin bahwa Allah memiliki sifat sama. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Ya Allah, begini amat saya. Jangan khawatir. Innallaha sami'un basir. Allah juga akan mengijabah doa kita kalau kalau kita mau berdoa. Falyastajibu li, syaratnya ya penuhi permintaan Allah. Tugas-tugas kita laksanakan. Wal yu'minu bi, tentunya tidak lupa untuk selalu beriman. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Itu kuncinya. Jadi jangan salah ya. Wal basaru, dan Allah memiliki sifat basar. Artinya basar itu maha melihat. Kata hujanlah, biarkanlah anak istri di rumah, namun ku yakin mereka akan selalu setia, sabar, mampu. Ayolah. Wal basar, dan sifat basar, jadi Allah wajib memiliki sifat basar. Sifat basar itu artinya maha melihat. Dan ente jangan enak-enakan. Kalau tadi sifat sama, ente jangan khawatir. Jangan khawatir doa kita terabaikan. Jangan khawatir keinginan dan harapan kita putus begitu saja. Sedangkan sifat basar, ente jangan leha-leha. Ente jangan sembarangan. Ketika di depan teman-teman mungkin khawatir, makanya kita mencari tempat agar tidak terlihat. Tetapi innallaha basirun, sesungguhnya Allah maha melihat. Jangankan yang zahir, neng, yang tidak zahir pun bisa terlihat. Tutup pintunya, neng, pintunya tutup. Nanti mau pulang kemana, Bi? Ya Allah. Mana jangan hujan, mana malam Jumat, lah apa urusannya? Wahuma sifat sama dan basar itu sifatani, sifat dua sifat kodimatani, yang kodim keduanya. Jadi sifat sama dan basar itu sifat yang kodim, bukan sifat yang kontemporer, bukan sifat yang baru, tetapi sifat yang kodim. Tidak ada permulaannya. Allah sudah memiliki sifat sama dan sifat basar. Kali sebelumnya Allah mah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, templokin aja kuping, kaget. Jadi sifat yang kodim, sifat yang
terdahulu. La awwalahu. Qaimatani sifat yang tetap langgeng, la akhir lahu. Kalau aki-aki awalnya bisa mendengar jelas, udah aki-aki udah aki-aki apa namanya itu kalau aki-aki pikun. Kalau pikun kadang pendengarannya sudah kurang atau rapi tiba-tiba trotnya wah songean. Tidak mungkin. Allah nggak mungkin beli. Karena apa? Allah mendengarnya Allah tanpa telinga, melihatnya Allah tanpa mata. Tunanetra, orang yang buta, seperti yang dinyanyikan Roma Irama. Yang buta mata hatinya. Waktu itu masih ada almarhum Gus Dur. Dijawab yang bewo. Soalnya Roma Irama bewo dengan kata-kata wal basaru, dan maha melihat jadi sifat Allah itu maha melihat. Imatani juga tetaplah akhiralahu, tidak ada akhirnya. Gak mungkin Allah itu rabun. Itu siapa ya? Kagak beli. Nggak remeng-remeng, nggak ada istilah rabun, nggak ada istilah gelap, lalai. Tahu lalai? Kampret. Kapan keluarnya? Apakah dia mau bawa trauma? Kalau gitu mana bawa tre? Bawa nggak baterai dia? Apakah dia bisa melihat? Kampret aja malah bisa melihat yang tempat gelap, apalagi zat Allah. Yang mana zat Allah, maha basarnya Allah melihat tidak menggunakan mata. Kalau manusia terbatas, ketika terang menderang dia bisa melihat, tapi ketika gelap matanya terhalang oleh kegelapan. Berbeda dengan Rafli. Jangankan kamu nggak ada wajah musuh tergambar. Itu Rafli, dia udah mukasyafah namanya. Qadimatani jadi sifat sama dan basarnya Allah itu qadimatani, yang qadim keduanya la awwalahu. Qaimatani yang tetaplah akhiralahu bidayatihi ta'ala, pada zat Allah ta'ala. Yankashifu bihima al-mawjud. Jadi apapun yang wujud di alam muka bumi ini itu akan terbasar, itu akan tersama oleh Allah. Jadi gini, kita jalani. Jadi kalau kita melihat orang yang sedang berjalan, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Telinga kita mendengar tidak? Mendengar. Jadi fungsi mata kita untuk melihat, telinga untuk meja terlihat tidak? Terdengar tidak? Tidak. Tetapi zat Allah, samanya Allah bisa mendengar, bisa melihat. Basarnya Allah bisa mendengar, juga bisa melihat. Jadi kita diam aja, itu terlihat oleh Allah, bahkan terdengar pula oleh Allah. Bangku diam, ada di tempat gelap, tengah hutan, ngumpet di sela-sela goa, terlihat oleh Allah. Bahkan bukan hanya terlihat, juga terdengar. Itu hebatnya sifat sama Allah SWT. Yang kasih bima, karena semua apapun al-mawjud, hal yang wujud di muka bumi ini, kullu ma siwallah, selain zat Allah itu yang kasih bima, terbuka, bisa terlihat, bisa terdengar, bisa terlihat dan terdengar oleh samanya Allah, bisa terdengar dan terlihat oleh basarnya Allah. Wadituhuma, lawan daripada sifat sama dan basar Allah sama, yaitu tuli wal amadan, buta. Jadi mustahil Allah memiliki sifat buta dan tuli. Jangankan pada zat Allah,
buta yang ada pada manusia, tuli yang ada pada manusia bisa membuat manusia hina. Jangankan pada manusia, pada hewan. Hewan itu apa? Makhluk yang paling rendah adalah hewan. Sekarang kambing, matanya buta, kalau dipakai korban boleh tidak? Makruh. Tidak boleh. Kambing kupingnya rapat, boleh tidak pakai korban? Kurang sempurna. Itu pada hewan. Pada makhluk saja tidak akan sempurna, akan terlihat hina, apalagi pada zat sang Khalik, zat Allah. Wa dalilu dan dalil ala dzalika sifat sama dan basar qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa huwas samiul basir. Jadi kalau sifat sama dan basar mah dalilnya itu dalil naqli, dalil al-Quran, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan logika, juga bukan hukum adi. Tetapi jika ingin dikaitkan kepada hukum akli, lah iya, bagaimana Allah bisa menciptakan langit dan bumi kalau dikagak lihat? Itu kalau berbicara akal. Secara hukum adi, hukum adat manusia, kebiasaan manusia aja kalau buta hina, apalagi pada zat Allah. Diperkuat dengan dalil naqli, wa huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa? Ya Allah. Jadi berarti salah al-kalam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Gimana? Habis jalan-jalan. Jalan-jalan. Gue lama banget. Mobil berapa dicuci? Saya maaf ya, capek. Masaknya 2 liter aja ya. Ya apa? Hujan gimana? Mobil. Ya Allah. Dikit. Ini tadi mau masak kalau nggak ada. Tadi pagi nggak masak. Mau pakai mobilnya? Bagi dia nih baring itu tidak jelek juga teman-teman. Maklumkan saja gitu keluarga. Sambal. Singkol. Sambal kali ada. Enggak ada pemakan sayang. Tadi mah. Ya kalau luang juga kalau masakan mama Gerak orang.
masih hujan bang. Ngajar hujan-hujanan. Dia. Masa muda. Waalaikumsalam. Kita lagu. Tapi mama mikirin mama bang mau dibayar belum Kalau yang tadi yang malam masih ada ya? yang kemarin ada Orang lagi banyak. nyampe Oh kering banget airnya. ini juga ngecapin tomatnya ya Allah segede-gede kutil Apaan? ini buat ngecapin jengkol Nggak bawa tomat. Tadi ngomong tadi ya sekalian jalan. Itu ada tuh bangun. Tukang sayuran. kulit kali sayang Semalam buka dia semalam. Tahu sekarang mah. oh terpuja-puja Ini dari sore. padahal yang dekat sini tuh tadi mama mau nelfon kagak ini ya nggak punya pulsa Ya pengen telepon tadi ntar deh. Ntar deh internetnya lupa ya. Tuh, Gampang sih bikin sambal mah cepet kalau bikin sambal ya. enggak tomat misalnya Iya artinya kalau ada pagi segerusan. jadi kurang Hah? Apaan? masa bos sejurusan doang Iya artinya cepet paling 2 kali ngegerus juga halus. iya Ini bikin sambal mah cepet nggak ada setengah jam 10 menit paling. mana nggak ada ya tadi tomat sampai ya yang ngajar sama ada mama abah-abah
balik sungguh dia terpilih kali ini apa itu mah surupan mantan lu meninggal lu goblok mantan lu meninggal goblok saya kan lompat siapa yang meninggal iya mantan lu bego bener lu saya kesono kita gak mati saya sampai depan rumahnya mana nah, belum dia berangkat kali saya udah pakai baju apa sih namanya ya udah dingin main gerah dia di kelas 2 dan tuh kelas 3 ada udah Ini ente bukan? tadi udah ada yang itu namanya Rama kalau dia mah kagak ada yang Rama ada Mauju dia mah nggak pernah digalon asli dia mah nggak pernah digalon asli ente paling ya galonnya mah pasti namanya Mauju ini jalan pas semua kan nggak ada belakang ini jalan pasnya itu nggak bisa orang ini jalan di jalan pas lebih itu kita main bukan lebih itu orang beli galon itu tukar galon kan di bawah galon itu nggak bisa bukan masalah yang penting aku nggak diterima ya soalnya bawahnya foto-fotonya perilakunya apa tuh Facebooknya langsung berangkat setengah 7 hujan wah itu mah hujan berlewat itu langsung turun berhenti langsung bentaran doang lewat hujan musim sekarang di Batu Jaya kan hujan ya kemarin tuh kayak rata banget ya iya tadi di Dengklo yang tadi maghrib yang tadi pagi itu rata itu di Jakarta ini yang sebentar dia di depan sana katanya ya Allah untuk ide apa dia tadi dengan di darah api dan bawah mantan dan mantan ini kan ambulan ya masuknya udah keluar aja ini langsung lemes banget ya baru dia mau yang biasanya pendiam dulu tuh halus terakhir dan nanti bunga mawar tuh lagi petikan di dalam lagi panggung gembira meja terbaik
Dia mah ya. Nanti kata ya nih. Ban. Lama begini kan ya tuh. Ada. Jangan semua kamu dah. Tiap hari dia mah.